Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam bersama Ustadz. Semoga teman-teman semuanya, ayah dan bunda, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang Ustadz dengarnya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran agama Islam yang kemarin sudah kita pelajari, bahkan sudah disampaikan lewat video juga, bahkan ada tampilan slide-nya ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan mereview sedikit. Ustadz akan mereview sedikit materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buka di pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan kita buka pembelajaran hari ini, pembelajaran kita akan menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, masih ingat dengan materi yang kemarin sudah disampaikan? Ingat? Nah, betul. Sudah ada yang menjawab tadi. Kita kemarin mempelajari tentang hidup sehat. Oh, maaf Ustadz, bukan hidup sehat, hidup sederhana. Oh iya, tes. Ustadz hanya ingin mengetes saja. Hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana? Review ya, kita review sedikit saja. Hidup sederhana, hidup yang tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, tidak menghambur-hamburkan, dan cukup hanya berkecukupan saja. Iya, bukan berarti hidup sederhana orangnya pelit ya, kikir, bukan, tetapi hanya mengeluarkan yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat ya tidak belanjakan. Itu makna hidup sederhana. Sedikit kita review kembali ya. Hidup sederhana. Terus kemarin ada materi apa? Rendah hati. Apa itu rendah hati? Tawaduk. Nah, masih ingat ya? Tawaduk. Bukan tidak mau berwudu, bukan, tapi tawaduk, rendah hati. Nah, rendah hati itu kita harus bisa lebih memahami, bukan melebih-lebihkan ya, bukan mengatakan bahwa saya orang yang paling bisa, saya orang yang paling hebat, bukan. Tapi harus merendahkan hati kita, tawaduk, merunduk. Walaupun kita bisa, kita tidak menunjukkan, wah nih saya yang paling hebat. Tidak, itu adalah rendah hati ya. Terus ada apa lagi? Lawan katanya rendah diri. Nah, berbeda. Rendah hati, rendah diri itu berbeda. Kalau tadi rendah hati tawaduk, kalau rendah diri itu kebalikannya. Ini lebih tidak percaya diri, tidak percaya dengan kemampuan yang dia miliki ya, atau kalau bahasa sekarang ini minder, tidak pede. Nah, ini harus kita hindari karena ini bagian dari perbuatan tercela. Oke, teman-teman, itu review sedikit. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang manfaat dari hidup sederhana. Apa sih? Hati menjadi tenang, betul ya? Hati menjadi tenang, terus membiasakan hidup lebih hemat lagi. Karena kan kita hidupnya sederhana, hidupnya lebih hemat. Mensyukuri akan nikmat Allah. Dan yang paling penting apa? Menghindari sifat tamak atau yang berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka sifat yang berlebih-lebihan. Dan untuk materi lanjutannya, sebelum Ustadz, kalau tadi kita mereview ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan kemarin dan mereview hari ini. Oke? Oke teman-teman? Siap? Ustadz akan lanjutkan. Ya, bismillah. Untuk materi lanjutan kita,
ini masih bagian dari hidup sederhana, yaitu jujur. Nah, apa itu jujur? Jujur adalah berkata yang sebenar-benarnya atau berkata yang sesungguhnya. Lawan kata dari jujur apa ya? Bohong. Iya, siapa yang masih suka berbohong? Berbohong dengan orang tua, berbohong dengan teman, berbohong dengan ustadz dan ustazah, atau berbohong dengan siapapun. Nah, ini harus kita hindari, ya. Kita harus berusaha berkata yang sejujur-jujurnya, walaupun kita mengatakannya itu pahit ya, tapi kita harus berusaha. Nah, terus bagaimana dalam bersikap jujur? Ya, apakah ada contohnya? Nah, dalam bersikap jujur, kita harus berani melakukan yang memang sulit untuk kita lakukan. Contohnya begini, kita belajar. Saat kita belajar, ternyata ada kesulitan. Nah, pas menemukan kesulitan, ditanya sama orang tua, bagaimana? Bisa tidak? Kalau memang kita tidak bisa, kita bilang, tidak bisa ayah, tidak bisa bunda, dengan berkata yang baik. Jangan sebaliknya, bisa, gampang. Nah, ini tidak jujur ya. Ini perbuatan yang harus kita hindari, teman-teman. Tidak boleh. Nanti pada saat kita bilang tidak bisa, insya Allah ayah bunda, ustadz ustazah akan membantu kita, ya. Yang penting kita mau berkata jujur. Oke? Jujur. Jujur ya. Oke, selanjutnya. Jujur tadi lawan katanya adalah kizib atau bohong. Ustadz, apakah ada contoh manusia atau orang yang bersikap jujur? Ada, teman-teman. Masih ingat bagian dari kisah 25 nabi dan rasul? Masih ingat? Coba. Ting. Siapa nabi yang mendapatkan gelar paling jujur? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul ya? Iya. Satu-satunya manusia yang mendapatkan dan diketahui gelar karena kejujurannya yaitu Nabi Muhammad. Bukan berarti yang lain tidak tahu, tapi yang kita wajib ketahui dan kita imani dan kita tahu sejarahnya yaitu Nabi Muhammad, manusia yang jujur. Oke? Ingat ya, jujur. Terus cirinya apa saja? Benar dalam ucapan, selalu berkata benar, tidak ditutup-tutupi. Terus apa lagi? Suka berbuat kebaikan. Nah, orang yang jujur itu suka berbuat kebaikan. Gak mungkin orang jujur tidak suka berbuat kebaikan. Dan terakhir apa? Menepati janji. Siapa nih? Siapa di antara teman-teman yang suka menepati janji? Nah, ini bagian dari sikap jujur. Oke? Satu. Yang kedua, jujur. Yang kedua adalah rajin. Wah, siapa yang rajin? Wah, kalau ditanya rajin semuanya pasti angkat tangan, ya. Berarti ada kaitannya antara jujur dan rajin. Rajin, saya Ustadz. Jujur, saya Ustadz. Tapi pas dilihat, mana tugasnya? Hehehe, tidak ada. Nah, ini berkaitan antara rajin dan jujur. Apa sih rajin? Rajin itu berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak kenal lelah, tidak mudah capek, tidak mudah mengeluh. Itu rajin. Ya, istilahnya ini adalah tekun kalau kita belajar. Ya, istilahnya adalah tekun. Ada istilah lagi, rajin pangkal pandai. Iya, orang yang rajin pasti akan pandai karena dia berusaha. Atau mungkin istilah yang sangat populer itu adalah manjada wajada. Betul? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh atau rajin, maka dia termasuk orang yang berhasil. Nah, teman-teman begitu juga.
di kelas 2 nih, harus bersungguh-sungguh walaupun kita belajarnya di rumah, pakai handphone, pakai laptop, ayah bundanya bekerja. Jangan pernah mengeluh, berusaha. Kita usaha saja. Selebihnya kita ikhtiar memohon kepada Allah, ya. Contoh, ya. Contoh, ada seorang pelajar, ya. Dia belajar dengan tekun. Kira-kira dia termasuk orang yang akan berhasil atau tidak? Berhasil. Nggak mungkin kalau dia belajar dengan tekun tapi tidak berhasil, itu tidak mungkin, ya. Itu contoh yang paling gampang, contoh yang paling mudah. Contohnya lagi, rajin sebagai seorang pelajar. Berarti dia apa tugasnya? Belajar. Sebagai orang tua, bekerja atau berusaha, ya. Dan yang paling penting ini buat semuanya, kita harus rajin dalam beribadah, tapi harus dengan ikhlas, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan sanjungan, ya. Harus ikhlas, ibadah, belajar, apapun, rajin, sungguh-sungguh, tapi harus ikhlas, ya. Nah, terus apa Ustadz keutamaannya dari orang-orang yang suka berbuat kebaikan atau orang-orang yang suka tekun, ya? Keutamaannya sifat rajin, Ustadz. Nah, yang pertama nih, dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, pastinya akan dicintai oleh teman-teman, ya. Anak yang rajin pasti dicintai, disukai. Nggak mungkin kalau rajin nggak disukai, nggak mungkin, bohong gitu namanya. Yang ketiga, pasti keinginannya akan tercapai. Wah, kamu rajin, orang tua kamu pasti akan menuruti keinginan kamu tanpa diminta. Betul? Betul. Yang terakhir, sukses. Nah, sukses di sini lebih luas, ya. Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Oke? Nah, review sedikit materi lanjutan kita tadi apa? Rajin dan jujur. Kalau rajin tadi bersungguh-sungguh. Kalau jujur itu adalah berkata yang sebenarnya. Baik teman-teman, sudah jelas? Paham ya? Insya Allah nanti untuk materi lanjutannya Ustadz akan kirim dalam bentuk materi slide, ya, biar teman-teman bisa memahami, bisa melihat langsung di rumah dengan ayah dan bunda. Nah, untuk tugas hari ini tentang rajin dan jujur, teman-teman bisa membuat sebuah cerita, ya, kisah-kisah orang-orang yang rajin. Siapa saja, boleh 1, boleh 2, ya, minimal 1. Rajin siapa? Boleh cerita sendiri, boleh dari kisah manapun. Yang jujur juga sama. Kalau tadi kan Ustadz sudah memberikan contoh, ya. Yang jujur juga sama. Boleh teman-teman mengambil dari cerita apapun, boleh, ya. Atau cerita kita sendiri juga boleh, pengalaman kita juga boleh. Itu tugasnya tentang rajin dan jujur. Baik teman-teman semuanya, semoga pembelajaran materi kita hari ini bisa difahami, dan kalaupun nanti ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya lewat Ustadz atau Ustazah, atau mungkin langsung dengan Ustadz atau Ustadz Rusdi. Baik, kita bertemu kembali di lain waktu, ya. Tetap semangat teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.